Pembangunan infrastruktur bendungan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan. Tidak hanya itu, pembangunan bendungan juga memiliki banyak manfaat, seperti pengendalian banjir, irigasi, sumber air baku, hingga potensi listrik yang cukup besar. Itu pula yang terjadi dengan pembangunan Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Bendungan Tugu merupakan kegiatan pengembangan subbasin Kalingrowo sebagai bagian dari kegiatan BBWS Brantas. Bendungan ini memanfaatkan aliran sungai Kali Keser sebagai sumber air yang sangat potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Bendungan Tugu terletak di Desa Ngelinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Lokasinya terletak di kilometer 15 pinggir jalan raya kabupaten yang menghubungkan Trenggalek dan Ponorogo. Kondisi umum topografi bendungan adalah aliran sungai Keser yang diapit perbukitan Gunung Temon dan Gunung Kuncung. Bendungan Tugu dirancang untuk memenuhi kebutuhan air daerah irigasi Ngasinan seluas 1.200 hektar. Pemerintah saat ini sedang melaksanakan program pembangunan sebanyak 61 bendungan sampai dengan tahun 2024. Dan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 telah diselesaikan sebanyak 14 bendungan, dan 2021 ini direncanakan akan selesai sebanyak 17 bendungan. Di tahun 2021 ini kita targetkan penyelesaian untuk 17 bendungan. Dari 17 bendungan tersebut, 9 bendungan sudah diresmikan, dan menyusul di semester kedua tahun 2021 ini sebanyak 8 bendungan. Salah satu bendungan yang akan diresmikan dalam waktu dekat ini adalah Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Bendungan Tugu ini memiliki fungsi yang banyak, antara lain untuk mengairi irigasi seluas 1.200 hektar, kemudian penyediaan air baku sebanyak 12 liter per detik, dan pembangkitan PLTA, listrik tenaga air sebesar 0,5 MW, dan ini saya kira masih bisa dikembangkan lagi dengan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya dengan panel-panel solar cell nanti di tampungan bendungannya. Bendungan ini dibangun dengan 2 tahap. Tahap pertama senilai 660 miliar, kemudian di tahap kedua dibagi menjadi 2 paket, yaitu paket main dam dan paket spillway. Paket main dam senilai 620 miliar dan paket spillway senilai 570 miliar. Pada saat pembangunan, kenapa terjadi 2 tahap? Jadi pada tahap 1, Bendungan Tugu ini mengalami sedikit kendala teknis, yaitu pondasi untuk bendungan ini berada di tanah aluvial, sehingga diperlukan treatment pondasi yang menyebabkan biaya untuk pembangunan Bendungan Tugu ini bertambah. Pelaksanaan konstruksi Bendungan Tugu dimulai pada tahun 2013 akhir atau Desember 2013. Bendungan Tugu ini ada beberapa tahap. Yang pertama, Bendungan Tugu tahap 1 yang berkontrak pada 2013 akhir sampai dengan 2018 akhir. Kemudian dilanjutkan kontrak pekerjaan pembangunan Bendungan Tugu tahap 2 yang berkontrak pada 2018 akhir, yang kemungkinan mudah-mudahan kita selesaikan pada tahun 2021 akhir. Kemudian ada kontrak lagi, yaitu pembangunan spillway Bendungan Tugu yang berkontrak pada tahun 2018 akhir, dan insya Allah akan kita selesaikan pada tahun 2021 akhir. Sampai saat ini kinerja dari PT Wika Apta dan juga Nindya Minarta sangat berkomitmen untuk menyelesaikan konstruksi pembangunan Bendungan Tugu. Jadi harapan kami pada 2021 akhir pembangunan Bendungan Tugu ini selesai secara tepat waktu, tepat mutu, dan juga tepat biaya. Pada saat pelaksanaan sendiri, yaitu dengan kondisi teknis yang ada, ini mengalami berbagai review design, yaitu pada saat pelaksanaan ada review design terkait dengan pondasi bendungan
di mana awalnya adalah dengan treatment pondasi grouting, ini ada kombinasi dengan second pile. Dan lalu di bagian spillway, karena terlalu tebalnya dari lapisan kolovial, ini posisi di STA 300 sampai dengan 400, sehingga kami melakukan kajian ulang. Namun dari hasil kajian yang sudah dilakukan oleh konsultan terkait dengan studi neotektonik tersebut, di mana sesar yang ditemukan adalah sesar pasif sehingga tidak aktif dan tidak membahayakan bagi kondisi dari bendungan Tugu. Perlu diketahui bahwasanya dalam membangun bendungan kita juga menyimpan potensi adanya bahaya, baik bahaya kegagalan dari bendungan maupun kegagalan dari fungsi. Untuk itu sesuai dengan tupoksinya, konsultan supervisi mereview semua, termasuk mereview kondisi geologi, kondisi lingkungan, dan lain sebagainya. Untuk itulah diperlukan suatu rencana tindak darurat yang akan kita kerjakan juga di akhir pekerjaan ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bendungan Tugu ini bisa selesai dengan mengikuti standar teknis yang telah ditentukan dan segera berfungsi untuk masyarakat. Bangunan utama pada bendungan adalah spillway. Pada perencanaan, pada kontrak bendungan tersebut, spillway yang ada memang harus direview desain dengan adanya penambahan investigasi geologi untuk menfikkan bahwa bangunan spillway tersebut kuat dan mantap, maka dilakukan review desain. Kemudian dari hasil review desain sudah kita tentukan dengan fondasi bore pile, dan itu bisa menahan untuk aksial maupun lateral. Proses pembangunan Bendungan Tugu sejak 2014 lalu memerlukan lahan hingga 104 hektar. Lahan tersebut terdiri dari milik masyarakat dan kehutanan sehingga memerlukan izin pakai penggunaan kawasan hutan. Pekerjaan yang dilakukan dalam proyek pembangunan bendungan ini adalah pekerjaan pembersihan, galian dan timbunan, pekerjaan saluran atau terowongan pengelak, pekerjaan cover dam, pekerjaan bangunan pelimpa atau spillway, pekerjaan hidromekanikal, pekerjaan instrumentasi, serta pekerjaan landscape. Lingkup utamanya mengerjakan konduit, artinya saluran pengelaknya, kemudian tubuh bendungnya ada timbunan clay, filter, kemudian random sama timbunan batu, riprap. Nah, di samping itu ada pekerjaan penunjangnya fasilitas, kemudian ada pekerjaan hidromekanikal sama jalan inspeksi. Material clay-nya memang kita dari luar sama filter. Kemudian kalau masalah batu sama tanah semua ada di sini. Rasanya kita tinggal melanjutkan aja. Susah-susahnya sudah di depan lah. Artinya sekarang kita tinggal memacu aja artinya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya yang pertama Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, kemudian kepada Bapak Menteri PUPR yang selalu mendukung, mensupport proyek ini dengan sangat baik, Bapak Insinyur Basuki Hadi Mulyono, kemudian kepada Dirjen SDA, kepada Balai Besar Brantas, dan tentunya adalah kepada Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Trenggalek yang banyak membantu khususnya masalah sosial, masalah pembebasan lahan sehingga terlaksananya Bendungan Tugu ini dengan baik. Wijaya Karya selalu memberikan yang terbaik untuk negeri dengan inovasinya. Semangat untuk tim proyek. Terima kasih. Secara umum pekerjaan sipil yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target yang direncanakan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat diselesaikan berkat kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemilik proyek, yakni pemerintah pusat melalui BBWS Brantas, kontraktor, konsultan, maupun pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi yang baik ini membuat progres pembangunan Bendungan Tugu dapat tercapai dan memenuhi harapan masyarakat Trenggalek dan Jawa Timur pada umumnya. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo atas proyek strategis nasional yang telah diselesaikan di Trenggalek, yaitu berupa Bendungan Tugu. Tentu ini sinergi yang luar biasa dari pemerintah pusat melalui kementerian, kemudian juga dari balai, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten, serta seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek. Bendungan ini nanti kurang lebih 9,3 juta meter kubik dan juga akan mengairi sekitar 1.200 hektar sawah. Tentu ini kabar yang membahagiakan bagi para petani kita di Kabupaten Trenggalek. Semoga Trenggalek yang sudah swasembada pangan ini, kemudian produksi pertaniannya semakin meningkat, tidak hanya nanti kita punya kedaulatan dari sisi pangan, tetapi juga kedaulatan dari sisi petani. Artinya petani akan makin sejahtera. Secara ekonomi, bendungan ini akan sangat membantu sekali pemulihan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Impounding Bendungan Tugu yang akan ditandai dengan penekanan tombol dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemimpin kita Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menteri PUPR, Pak Basuki beserta seluruh jajaran di Kementerian PUPR, termasuk juga rekan-rekan di BBWS Brantas yang telah bekerja keras untuk pembangunan bendungan ini, dan juga tentunya rekan-rekan dari pihak pelaksana konstruksi, PT Nindya Karya, PT Wijaya Karya, dan juga seluruh konsultan, seluruh tenaga ahli, seluruh tim pekerja, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan ini serta dukungan dari seluruh masyarakat. Kami, masyarakat Jawa Timur, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, melalui Pak Menteri PUPR, Jawa Timur telah mendapatkan 6 PSN yang terkait dengan bendungan, yang telah diresmikan Bendungan Tukul di Pacitan, Bendo di Ponorogo, dan kali ini Tugu di Trenggalek. Insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan juga bisa segera diresmikan Semantok yang ada di Nganjuk, Gonseng yang ada di Bojonegoro, dan nanti Bagong yang juga di Trenggalek kembali. Karena ini akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para petani. Sektor pertanian akan bergerak, sektor perkebunan juga akan terfasilitasi, begitu juga sektor perikanan. Begitu banyak manfaat dari hadirnya sebuah bendungan. Mudah-mudahan semuanya akan memberikan manfaat yang besar dan meningkatkan kesejahteraan bagi warga di daerah-daerah yang memiliki bendungan ini. Alhamdulillah kita mendapatkan tambahan 2 bendungan besar lagi di Provinsi Jawa Timur, yakni Bendungan Gongseng di Bojonegoro dan juga Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek. Keduanya telah siap untuk dimanfaatkan dalam rangka ketahanan pangan kita. Bendungan Tugu dibangun dengan biaya 1,69 triliun dengan kapasitas tampung 12 juta meter kubik dan memberikan manfaat irigasi seluas 1.250 hektar. Kita harapkan aktivitas pertanian masyarakat akan semakin meningkat, petani semakin produktif, lebih sering bisa menanam dan panen sehingga kita harapkan pendapatannya meningkat. Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek hari ini saya resmikan.